是要把古神之力修炼，突破修，极境也会消散，只来的一切修为散。一剑若要突破修为，恭喜你直接成为我云天宗内门，不然我可以来去藏丹阁换取除成为内门弟子之外，获得令牌，获得御检者。人生有时是需要，只出现过6个获得了丹炉的机会。Halo guys, welcome back to KD Universe. Karena ada sedikit masalah dengan di channel pertama, mau tidak mau Tonghua Lineage Immortal atau Xian Ni itu bakal pindah ke channel satu ini ya guys. Jadi mohon agak dimengerti nih. Oke, di part 39 hari ini kita semua bakal melihat Wang Lin mengikuti ujian perekrutan murid Sekte Yuntian. Kenapa tiba-tiba jadi murid guys? Kemarin-kemarin melawan para master kuat sekarang malah daftar jadi murid? Jikalau berdasarkan part terakhir kita semua sudah melihat Wang Lin yang diajak kerja sama oleh Seping untuk menangkap jiwa kakak dan gurunya yang terperangkap di gua kuno. Dijelaskan jiwa itu berfungsi untuk mendapatkan energi spiritual supaya bisa menerobos. Alhasil Wang Lin pun setuju bergegas untuk pergi ke sana. Sesampai di sana, mereka langsung dihadang oleh seekor monster ular yang sangat kuat. Segera Wang Lin mengambil jiwa gurunya Seping dan Seping mengambil jiwa kakaknya untuk disempurnakan. Dan hasilnya ular tersebut dikalahkan guys. Tapi ketika si Wang Lin memurnikan sebuah harta, muncullah bencana surgawi yang membuat orang-orang menyadarinya dan segera pergi ke tempatnya. Untungnya dia dengan hebat bisa menghabisi semua kultivator dan kita pun masuk ke intro ya guys. Singkat cerita, karena keadaan ini sudah aman, Wang Lin kembali ke Gua Kuno, tempat keberadaan sang jiwa guru dan kakaknya Seping. Dia penasaran soalnya Seping itu pernah menjelaskan di gua ini terdapat buku kuno yang bisa membantu para praktisi untuk menerobos. Ternyata kunjungannya nggak sia-sia guys, di mana dia mendapatkan sebuah petunjuk. Tetapi Liko yang menyaksikan petunjuk itu pun terkejut karena berarti tubuhnya Wang Lin sekarang yang diberikan oleh Dewa Kuno itu harus dihapuskan lagi. Soalnya menurut petunjuk yang dia dapat, satu-satunya jalan untuk menerobos adalah memasuki alam ekstrim dan membangun ulang fondasi dalam tubuh. Tapi Wang Lin tahu bisa diakali guys, yaitu menggunakan teknik Shinto. Kalau kayak lupa, teknik Shinto adalah salah satu teknik terlarang. Pada intinya teknik itu membuat sebuah klon untuk menggantikan seseorang guys. Jadi tubuh aslinya akan berkultivasi di kolam spiritual, sementara tubuh klonnya melanjutkan hidupnya di dunia nyata. Nah, kebetulan Wang Lin pernah menggunakan cara ini ketika dia masih menggunakan tubuhnya Marian. Tapi Liko tidak percaya akan hal itu. Soalnya cara tersebut terlalu beresiko guys. Apalagi setelah menggunakan klonnya Wang Lin, mungkin bisa menghabiskan waktu 50 tahun untuk berkultivasi. Sementara Wang Lin harus cepat-cepat seenggaknya 30 tahun lagi untuk menerobos. 是要把古神之力修炼，突破修，极境也会消散，只来的一切修为散。一剑若要突破修为， Wali tenangkan dia dan yakin sekarang pasti bisa guys. Soalnya dia sudah mendapatkan kekuatan dewa. Alhasil dirinya pun memasuki mutiara surgawi dan mencoba berkultivasi menggunakan teknik Shinto. Yang dimana itu membuat tubuhnya memancarkan aura begitu kuat sampai terluka parah. Tetapi dia masih belum mau menyerah. Tidak lama dari itu, klonnya Wang Lin pun mulai muncul. Dan akhirnya dia berhasil membuatnya guys. Di sisi lain,
Tepatnya di luar, ternyata para kultivator di dekat area bintang kekacauan itu mereka semua sedang sibuk, di mana mereka berbondong-bondong datang ke sekte Yuntian karena mereka sudah mengadakan perekrutan murid yang diadakan setiap 30 tahun sekali. Gak lama dari itu, tepatnya di hadapan sekte Yuntian, datanglah seseorang yang bernama Cheng Fei, murid sekte Pedang Qi. Ternyata tujuan dia datang ke sini untuk mengantarkan adiknya yang bernama Cheng Ling agar masuk ke sekte Yuntian. Sebenarnya si adik tidak mau masuk ke sekte Yuntian. Dia malah ingin masuk ke sekte Pedang Qi sama seperti sang kakak. Tapi sang kakak malah menolak hal tersebut. Dia berharap adiknya bisa masuk ke sekte Yuntian. Soalnya sekte ini adalah salah satu sekte terkuat. Apalagi sekte ini juga kadang menghasilkan jenius-jenius yang sangat kuat di bidang alkemis. 怎么非要让我来这云天宗啊？哥哥，为什么非得走过去啊？ Tetapi sebenarnya sang kakak juga tidak yakin. Karena biasanya ujian buat masuk ke sekte Yuntian ini terlalu sulit. Si adik menenangkannya dan yakin guys kepada sang kakak kalau dia pasti bisa masuk. Namun apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ternyata ada klonnya Wang Lin yang pengen ikut ujian perekrutan murid sekte Yuntian. 本小姐到 Udah gitu si Cheng Ling bingung. Wang Lin menggunakan pakaian sangat jelek seperti pengemis guys. Diremehkan nih, mentang-mentang berasal dari keluarga yang terpandang. Apalagi kalau kalian lupa, sekte Yuntian ini sebenarnya adalah sektenya Limuan guys. Wanita yang membuat formasi naga buat si Wang Lin. 云天宗每30年一次的收徒礼呀，你以为云 早日结营。那好吧，等本小姐入了。 Wang Lin gak peduli dan melanjutkan perjalanan buat masuk ke dalam sekte. Liko penasaran kenapa Wang Lin ingin mengikuti ujian perekrutan murid. Jadi si Wang Lin sebenarnya mengincar teknik alkemis yang diajarkan oleh sekte Yuntian. Soalnya pasti nanti teknik-teknik alkemis itu bakal sangat berguna untuk dirinya di masa depan dalam pembuatan pil. 您何苦非要 Singkat cerita, akhirnya Wang Lin sampai ke arena perekrutan murid yang ada di dalam sekte Yuntian. Ternyata terlihat juga ada banyak orang yang pengen ikut ujian ini guys. Mereka juga berniat masuk ke sekte Yuntian nih. 好久没有体验。走吧，别，你自小长着好看，备受宠爱。 Tapi nggak lama dari itu, karena semua orang sudah berkumpul, muncullah seseorang yang bernama Zhou Lin, salah satu tetua generasi 9 dari sekte Yuntian. Tanpa basa-basi, dia menegaskan, ujian penerimaan murid bakal dimulai. Lalu muncullah sebuah kabut berwarna hitam di tengah-tengah arena. Dia menjelaskan, orang-orang ini cuma memiliki waktu sebanyak 1 jam. Jadi orang-orang ini harus menarik perhatian dari benda-benda yang ada di dalam kabut itu, baru dinyatakan sebagai lulus ujian guys. Alhasil tanpa pikir panjang, salah satu orang di sana pun menggunakan senjata sucinya mencoba menyerang kabut tersebut. Namun apa yang terjadi? Senjata sucinya malah ditelan oleh kabut itu, yang dimana membuat orang-orang panik dong. Karena itu senjata suci satu-satunya guys. Zhou Lin memastikan tenang saja. Setelah ujian ini selesai, senjata suci yang tertelan itu bakal dikembalikan guys. Dan juga mereka bisa melakukan apapun untuk menarik perhatian benda yang ada di dalam itu. Alhasil semua orang menggunakan senjata suci milik mereka memasukinya ke dalam guys. Wang Lin gak mau kalah, dia memasukkan petir merah ke dalam kabut tersebut. Dia penasaran mencoba melihat apa yang sebenarnya ada di dalam kabut itu melalui sang petir merah. Ternyata dia melihat di sana ada beberapa token
ada Giok dan juga Pil guys. Namun apa yang terjadi? Enggak lama dari itu, tiba-tiba sebuah Giok pun keluar menuju ke arah Changling. Zhou Lin menghampirinya dan menyatakan kalau dia sudah lulus ujian. Wang Lin yang penasaran mencoba menggunakan petir merah untuk mengeluarkan pil yang ada di sana. Soalnya dia berpikir guys, ada banyak barang di dalam, berarti setiap barang itu bakal diperlakukan secara berbeda-beda. Alhasil ada salah satu orang di sana yang mendapatkan pil tersebut. Zhou Lin menghampiri orang itu dan memberikan selamat. Orang ini resmi menjadi murid batin dan mendapatkan pil itu untuk menerobos ke tingkat selanjutnya. Zhou Lin menjelaskan, sebenarnya ada 4 item di kabut ini, yaitu ada Giok, pil, token ditambah tongku. 恭喜你直接成为我云天宗内门，不然我可以做。 Dia memperingatkan kepada semua orang, waktu tersisa 1 jam lagi. Membuat Wang Lin kaget dong, waduh, bentar lagi dong. Tapi guys, kalau ada satu orang yang bisa mendapatkan tongku, maka orang tersebut akan menjadi salah satu murid tetua inti Sekte Yuntian. Pangkatnya langsung tinggi nih. Tapi kalau dapat Giok, menjadi murid batin dan bisa menukarkan Giok itu di pavilion nanti. Sementara kalau dapat pil, bakal jadi murid batin juga, tapi pil itu bakal digunakan untuk meningkatkan kekuatan nanti. Nah yang terakhir, kalau mendapatkan token akan lulus dan menjadi murid biasa guys. Jadi tingkat paling tinggi mendapatkan tongku nih. Wali mencoba menggunakan kekuatannya, memancing pil keluar dari kabut. 去藏丹阁换取，除成为内门弟子之外，获得令牌，获得御检者。 Zhou Lin menghampirinya dan langsung memberikan selamat. Gak cuman itu, dia juga mengambil pil tersebut dan menegaskan kalau mulai sekarang Wang Lin akan jadi muridnya. Loh, kok gitu ya? Padahal kan Wang Lin cuma mendapatkan pil. Namun apa yang terjadi? Enggak lama dari itu, tongku alkimia yang berada di dalam kabut pun mulai keluar, membuat semua orang auto terkejut. Tapi sayang, tiba-tiba tongku itu kembali masuk ke dalam kabut. Ini namanya PHP nih, pemberian harapan palsu. Tapi karena batas waktu sudah habis, Zhou Lin pun mengajak semua muridnya lulus untuk ikut dengannya. Sementara yang tidak lulus, disuruh segera pulang guys. 人生有时是需要一点。只出现过6个获得了丹罗的天宗开开8000多年，还是未成啊。 Alhasil di sini ada 6 murid yang lulus dan ikut masuk ke dalam Sekte Yuntian. Di tengah perjalanan, Wang Lin menduga kalau sekte ini sangat cocok untuk dia berkultivasi. Soalnya energi spiritual yang terkandung di sini sangatlah pekat. Gak lama dari itu, mereka pun sampai di hadapan para tetua Sekte Yuntian. Salah satu tetua yang bernama Song Qing maju. Dia menyuruh tetua Sun Zhenwei agar memilih salah satu murid yang mendapatkan pil untuk dijadikan muridnya. Tetua Zhou Lin menegaskan dia akan mengambil Wang Lin guys, karena pil yang dia dapatkan tadi itu beratribut air yang sama seperti miliknya. Jadi terkesan cocok gitulah. Akhirnya Zhenwei memilih Changling untuk dijadikan murid. 你未获得内门弟子资格。弟子拜见师傅。 Setelah itu, Wang Lin diajak tetua Zhou Lin ke kediamannya. Dia menjelaskan kepada Wang Lin kalau si Wang Lin itu murid pertamanya guys. Tapi setelah ini akan ada yang namanya pelatihan. Sehingga Zhou Lin memberikannya sebuah tongku kecil sebagai hadiah. Membebaskan Wang Lin menggunakan tanaman obat apapun. Bahkan memberikan giok yang berisikan teknik-teknik alkimia untuk dia pelajari sendiri.
Dia juga menasihati Wang Lin kalau ada yang tidak ngerti silakan tanya langsung kepada gurunya sendiri yang berada di aula utama. Wang Lin sangat senang dong guys diperlakukan begitu baik. Apalagi tungku kecil alkemis yang diberikan oleh Zhou Lin. Ini kuat juga nih. Di sisi lain, si Zhou Lin ke tempat gurunya untuk memberikan informasi kalau dia sudah merekrut seorang murid. Dan apa yang terjadi? Ternyata guys, gurunya si Zhou Lin ini adalah Li Muwan. Akhirnya ketemu lagi sama si Wang Lin nih. Sesuai kata Mimin pas terakhir kemarin, Wang Lin itu bakal ketemu lagi sama si Li Muwan karena ya ada jodohnya nih. 为师要闭关数月，从此之后，你便周王林，你是 So mari kita lihat apa yang terjadi di part 40 Xianni Renegade Immortal. Pada penasaran kan? Jadi singkatnya kita semua bakal melihat ketika lagi asik berlatih, si Li Guo tiba-tiba mencium aroma darah. Yang ternyata di depan halaman mereka ada mayat seekor monster gorila guys. Sementara Chang Ling berhadapan dengan seseorang yang membuli dirinya. Setelah itu Wang Lin pergi ke tempat gurunya Zhou Lin dan bertemu dengan si Li Muwan. Tapi kan si Li Muwan gak kenal sama Wang Lin yang udah masuk kembali ke tubuh aslinya. Yang Muwan kenal itu cuman Maliang guys. Ya kalian mesti ingat sekarang si Wang Lin sudah kembali ke tubuh utamanya. So kita tunggu lagi di part 40 Xianni. Apakah Wang Lin akan mengungkapkan identitas selamanya? Di hari minggu depan lagi ya guys, malam hari. Tetapi satu hal yang pasti cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.